Kisah Rasul 15 dan 16. Kita bisa baca sama-sama. Kisah Rasul 15 dan 16. Setelah kita sharing firman, kita bisa Q&A atau tanya jawab, sharing kalau kita masuk dalam doa syafaat ya. Kan kita lagi ibadah dari rumah. Yuk baca sama-sama 2, 3. Kisah Rasul 15 ayat 16. Ya, Kisah Rasul 15 ayat 16. Ya. Ya, yuk 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ya, Tuhan. Aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, reruntuhannya kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ada 3 hal. Yang pertama adalah surah. Tetap hari-hari ini tidak ada yang eksis. Perusahaan besar apapun Adidas sudah tutup kan? Ya, sepatu. Sampai Jokowi kaget, yang benar katanya. Ternyata dampak daripada PSBB, belum di lockdown, baru di PSBB aja, akhirnya Adidas closing, walaupun dia pindah ke Jawa Tengah. Artinya mencari yang lebih murah. Ya. Kirain Pak RT. Kirain Pak RT. Enggak, Pak. Pak kira Pak? Saya dapat 1 kontainer Pak. Apa tuh Pak? Bagi-bagi. Waduh. Terus Pak? Peternak. Saya bagi-bagi kul. Waduh. Nanti kalau Nanti ada Pak lagi Tari ya. ya. Doyan ya, suka ya? Peternak babi dari Bali. 1 kontainer. Kalau kirim 1 Kontainer kontainer sini aja. ke Oh, kan, Bandung. oh kan. Kirimnya ke Bandung. Untuk rumah makan seluruh Bandung. Nah sekarang Bandung kan lagi lockdown begini kan. Jadi itu freezer Pak, numpuk. Kan. Ada pekerja kita, warganya di Bandung, itu punya cicinya. Jadi itu di bawah itu 1 mobil. Nanti hari Selasa ada lagi. Oh ya Bu ya. Mulai dari kaki, kulit semuanya ada, tetelan lengkap. Sancian segala. Kemarin saya panggilin ketua-ketua kul. Malam-malam ada nanya. Ambil semua. Kan kulkas saya nggak bisa. Ambil bagi-bagi ke kul, langsung dikumpulin. Ini yang saya maksud dengan pondok Daud. Siapa yang nggak kenal Raja Daud? Orang yang gagah perkasa, raja, penguasa Israel. Kebesaran namanya sampai hari ini. Tapi firman Tuhan berkata di ayat zaman, artinya ada reruntuhan. Jokowi sudah mengatakan kalau penyakit ini nggak selesai 3 bulan ke depan, maka runtuhlah ekonomi dunia. Ya kan? Tidak lagi yang bisa dibanggakan. Makanya Jokowi mengatakan bulan ini harus segera dibenahi, Juni-Juli harus bangkit. Kalau enggak, runtuh. Saya melihat bahwa betul hari-hari ini gereja mana yang nggak ditutup pintunya, ya kan? Semua sudah tidak ada kebanggaan lagi. Nah ini yang dikatakan sisa-sisa pondok Daud. Ya, hanya gereja-gereja kecil yang masih bertahan yang diproleksi. Amin Pak, amin. Amin. Itu nggak boleh ya? Pak, sudah enggak boleh Pak. Kebesaran nama-nama hamba Tuhan, kebesaran nama-nama pendeta, sebesar-besarnya pendeta hanya bisa di depan mik sendirian kan? Iya. Iya. Kayak model billboard biasa 10.000, 20.000, sekarang cuma sendiri aja sama Beli Mantova cukup dengan permen gitarnya saja. Iya. Sudah tidak lagi ada kebesaran dan kebanggaan. Iya. Bidang rohani, spiritual, bidang ekonomi, segala macam. Ya kalau mendengar pergumulan Tanah Jaya ya, bukan Anda yang sendirian. Ya, semua orang sedang menghadapi. Ya, semua sedang menghadapi. Kita menghadapi, semua menghadapi. Tetapi ada harapannya. Ya, harapannya adalah aku akan membangun peruntuhan. Nah ini yang bagian keduanya. Ini semuanya dirobohkan supaya nyata bahwa betul firman berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Nya, ya, tetapi firman-Nya akan tinggal tetap. Di sini ujian kita. Sesungguhnya di dalam hati kita tuh apa sih? Gedung gereja, nama besar pendeta, Tanah Jaya, usaha apa? Atau sesungguhnya Tuhan yang lebih penting? Semuanya akan diuji. Nanti Tuhan katakan, akhirnya semuanya akan digoncang.
semua kan digoncang. Dan betul sudah tergoncang sekarang ini. Tapi hanya satu yang tak tergoncang, yaitu kerajaan. Benarkah Islam kita berkata aku anak raja? Kok benarkah raja itu ada dalam kehidupan kita? Benarkah hari-hari kita tergoncang? Sekarang ibu masuk usaha bisnis, ya gereja pun sedang digoncang-ganjing. Tadi bapak bilang gimana cicilan rokok? Iya paling disegel nanti. Kalau nggak bisa bayar, jangan berpikir lo langsung buka pintu gereja sampai jemaat datang ngasih lo, belum tentu lo cuma datang mungkin malah datang nggak bawa duit lo. Ya, kita harus sebagai hamba Tuhan mikir kalau ini buka pintu gereja malah harusnya gereja siapin beras. Karena jemaat ini datang mungkin buat ongkos saja jalan kaki. Jangan harapan, oh ya waktunya menabur, orang kaya nabur, itu juga sisa-sisanya. Tapi yang kerja harian, ojol dan segala macam, dia datang kalau perlu Pak, kasih beras tuh seletter. Jangan sampai datang tangan kosong, pulang tangan kosong. Mudah-mudahan gereja-gereja menangkap ini. Saya lagi berpikir Tuhan dengan sisa uang yang ada, pundi-pundi yang ada, kalau bisa sih pengennya saya, begitu gereja dibuka minggu pertama, ada beras seletter 2 atau 3 liter. Sehingga mereka yang datang yang benar-benar jalan kaki, mungkin di gereja ada remah-remah, benar bawa beras seletter. Saya lagi pikirkan itu. Tidak ada lagi kebanggaan. Jadi kalau gereja berpikir tenang aja nanti pintu gereja dibuka, cuma datang, peganian, ya kan? Tapi saya percaya ya, gereja Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Amin. Tuhan berjanji, jangan khawatir, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, apalagi kita. Bahkan Tuhan katakan rambutmu pun Tuhan perhitungkan, jatuh satu pun Tuhan perhatikan. Nah, Tuhan mau bangunkan kembali. Saya melihat demikian. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Perhatikan ya kata reruntuhannya. Jadi Tuhan nggak ngambil barang yang baru, Pak. Kita ini Cinaku lagi renovasi. Jadi kita nggak beli bahan terlalu banyak. Kayu-kayu bekasnya, sinkalungnya itu atap sinkalung yang bekasnya, semuanya besi-besi yang dulu ada itu kita lihat tuh bekas. Udah kita turunkan. Tinggal reruntuhan. Tapi kemudian kita insinyur, mandor, kita kumpul. Ini barang begitu banyak. Kalau mau dijual sebentar beres. Tapi kita mesti beli barang. Lalu kita bicara masukan. Barang yang ada kita bangun. Kita gunakan kembali. Dan puji Tuhan. Makanya kita kalau hitung-hitungi, ya kontraktor itu 1,5 M Pak. Tapi kita udah kerja, udah mau hampir kita tutup selesai, cuma habis 750 juta. Separuhnya. Karena bahan itu kita pakai lagi, ringankannya. Tapi yang impresi saya, yang saya dapatkan adalah bahwa Tuhan pasti tolong kita. Harapan kita adalah kalau Tuhan tolong kita sesuatu yang wah, turun dari langit itu, gedubrak itu. Tapi enggak. Kalau kita baca ini bahwa waktu Tuhan membangun pondok Daud, waktu Tuhan menolong umatnya, dia memakai apa yang ada pada kamu? Apa yang ada pada kamu? Itu yang Tuhan pakai. Ya, saya bersyukur bahwa lewat PSBB ini akhirnya kita bisa merenovasi dengan apa adanya. Dan jadi puji Tuhan. Saya berharap 1 bulan kemudian sudah bisa pakai berlipat. Oke lah pergumulan hari ini Pak Yohanes. Mungkin sudah berpikir, apalagi Tuhan yang bisa aku harapkan. Di sini mentok, di sana mentok. Tapi percayalah, reruntuhan itu, reruntuhan daripada Kanajaya, betul Kanajaya. Iya. Reruntuhan dari Kanajaya, Allah sanggup, itu Tuhan pakai, Tuhan bangun. Jangan berpikir, oh nanti ada yang dari Amerika, Donald Trump datang. Sesuatu ya, gitu ya. Kalau itu datang ya saya ikut bersyukur gitu. Ada investor luar itu bisa bersyukur. Tapi percaya bahwa apa yang ada pada ya cukup karena itu dan percayalah dan apa yang ada dan setia dengan yang kecil itu Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Amin. Ya, jadi jangan merasa bahwa dulu saya udah hebat terus sekarang tinggal segini ini benar juga mati ini. Enggak, waktu kau percaya, waktu bisa mensyukuri, ya, waktu kau sungguh-sungguh menyerahkan dalam tangan Tuhan, itu akan dijadikan sebuah beban pondasi.
untuk Allah bekerja. Masih menghargai nggak? Nah, ditutup dengan dikatakan dan Allah akan meneguhkan itu. Artinya Tuhan akan memberikan sebuah kesaksian. Ingat Elia dengan bujangnya, Elisa atau Elia? Elisa yang ketika coba lihat hujan, dia tutup, nggak ada, turun lagi turun. Coba waktu musim kering di Israel, coba lihat lagi berapa kali dia naik turun itu, 7 kali 5 kali. Ada Tuhan, cuma segede telapak tangan itu jauh di sono. Mana mungkin jadi hujan? Ada ya? Udah, cuma setelapak. Tangan Ya udah, udah. Kamu cepetan pulang ngomong sama Raja Hizkia masalahnya. Tanya, bilang, bakal hujan gede. Hujannya kan keder. Gila. Cuma segini, suruh dan raja kalau datang ke Palu dia enak ya. Nggak bakal diomelin kan. Datangnya ke raja loh. Raja, mau hujan gede nih, bentar lagi hujan gede. Tapi si bujangnya ini percayakan firman. Ya. Percayakan firman. Ya udah dia jalan aja. Raja, siapa nama raja ini? Lupa saya. Raja, turun hujan. Yang benar, baru dia berangkat tiba-tiba turun hujan besar. Itu hanya setelapak tangan, satu yang nggak mungkin. Ya, termasuk ketika 153 ekor ikan di Danau Galilea. Ya kan? Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Nggak ada, cuma jaring doang. Terbang dong. Udah dari malam. Ini mau ngapain gitu? Udah mau pulang deh. Cobalah apa yang ada pada kamu coba sekali lagi. Terus dia percaya. Ya udah, asal nembar aja. Ya asal nembar aja. Belum di pinggiran lagi. Tapi begitu asal nembar belum, tiba-tiba 153 ekor ikan besar. Hal yang sangat kecil. Reruntuhan. Cuma sisa. Tapi mereka menghargai. Bujang Elisa ini mempercayakan firman Tuhan. Murid Tuhan Yesus mau mendengar apa kata gurunya. Dan banyak hal yang kita bisa melihat. Memang tidak mudah, tapi Tuhan katakan aku akan mengerti. Kembali pada bagian A, pondok Daud. Ya kan? Kita udah dengar firman Tuhan, satu harapan bahwa dari reruntuhan apa yang masih ada pada kita, Tuhan sanggup buat kita. Dan Tuhan akan meneguhkan, Tuhan akan melakukannya. Bahkan Tuhan katakan kalau kau percaya apa Yesus lakukan, bahkan yang tidak pernah Yesus lakukan pun kau akan sanggup lakukan. Kembali pada ayat bagian A, karena ada potensi daripada membangun pondok Daud. Nah, kata membangun pondok Daud inilah yang harus kita renungkan. Ada pondok, ada kemah Musa, ada kemah Daud, ada bait Salomo. Ya. Ketiganya sama. Di kemah Musa ada bait apa? Tabut. Tabut perjanjian. Di kemah Daud juga ada tabut perjanjian. Di bait suci Allah Salomo juga ada tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian inilah yang menjadi gambaran buat kita semua, adalah doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita merendahkan hati kita untuk berpuasa, itu menjadi gaya hidup umat Israel. Berdoa, puji, menyembah Tuhan dengan gayanya. Kalau Musa gayanya gaya Tohat, Daud gayanya kita karismatik, juga kita tidak terbana segala macam kan ya, nah seterusnya. Tapi bicara pondok Daud berarti bicara kehidupan doa, pujian, penyembahan. Nah, kalau sekarang ini kita menyebutnya adalah mesbah, mesbah hidup kita, mesbah keluarga, ya, mesbah dalam komunitas gereja Tuhan, ya, dan umat Tuhan. Jadi kalau sekarang ini Tuhan sedang izinkan yang namanya pondok Daud, kehidupan doa, pujian, penyembahan. Kalau kembali ke dalam kisah para rasul, ini kisah para rasul, itu dimulai kapan? Dimulai ketika terjadinya Pentakosta. Ketika roh dicurahkan, jemaat ketakutan karena Yesus mati disalibkan. Tentara Romawi dengan kepala agama mencari, tidak menangkap mereka. Mereka mulai bersembunyi. Petrus ada ketakutan, lalu turunlah Roh Kudus. Ketika turun Roh Kudus, maka tanda awal daripada Roh Kudus adalah orang-orang ini dibangun kembali.
Mereka mulai memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di masa-masa sulit sampai 12 rasul plus dengan pengganti Yudas, mereka mati syahid. Yang tadinya ketakutan mati, mau berkata kembali, mereka menjadi mati syahid. Lalu diikuti oleh para murid-murid sampai akhirnya menjadi gaya hidup. Pondok Daud itu menjadi gaya hidup di mana mereka dalam Kisah Para Rasul mereka ibadah dari rumah ke rumah. Tapi perkembangan kemudian perjalanan gereja Tuhan, doa pujian penyembahan firman bukan lagi di rumah-rumah tapi dibawa ke dalam proyek suci atau sekarang sebutnya dengan gereja. Nah, ketika gereja itu menjadi begitu ramai seperti kalau sudah infotainment gitu ya, kita lihat entertain gitu kan, wah begitu megahnya, maka di rumah-rumah orang bisa menjadi sepi. Semuanya adalah kalau orang hari Minggu kemudian mencari gereja yang terbesar, gereja yang terbaik, ternyaman dan yang hebat dan hebring dan luar biasa. Gereja-gereja yang cuma pakai kipas angin, pakai single keyboard dan alat, apalagi kita kencung dan alat. Ya, orang mencari Tuhan dengan fasilitas gereja yang mewah. Dan bukan satu kebetulan, hari-hari ini semua gereja mewah ini ditutup. Semua ibadah dari rumah, semua dikembalikan kepada rumah. Dan itulah Pondok Daud. Allah turut bekerja, Allah mengizinkan setiap rumah tangga diajar kembali. Imam, kepala rumah tangga, suami istri, anak-anak diajar kembali. Bagaimana menghidupkan Pondok Daud. Mau nggak mau. Puji Tuhan lah kita masih di kota. Masih bisa lihat internet, televisi dan segala macam. Tapi kalau yang di Pulau Leti, kalau mau cari internet harus naik bukit dulu tuh. Iya, betul. Mau nggak mau maka rumah tangga suami istri anak-anak saling memimpin. Mau nggak mau suami mulai mengajak istri anak keluarga demi keluarga. Yang mau saja di Pulau Leti. Kita juga di Kerampak, jemaat kita yang di Wadas, yang di Tegal saya juga mereka udah susah internet. Saya katakan ya sudah, nggak usah cari-cari internet, pimpin saja. Ya. Masalahnya kalau ada internet, belum tentu punya uang buat beli kuota. Paket internetnya belum tentu bisa kebeli toh. Nah, jadi tiba waktunya. Jadi kalau jemaat mengerti bahwa situasi seperti di dengan Tuhan, memang ini adalah untuk mengantisipasi COVID-19. Tapi kalau kita bisa mengerti perkara rohani bahwa Allah mengizinkan agar rumah tangga dibangun kembali, maka saya percaya nanti setelah ini lewat, Pak, masa-masa ini lewat, tadi saya bilang akan ada selektif Allah. Ya, semua akan teruji. Siapa yang selama ini imannya terbuat dari emas, perak, kayu, atau tembaga, atau jari jerami, ya, nanti ketika ini masa pandemi lewat, Pak Jokowi dan Sri Mulyani berkata akan muncul siapa yang benar-benar bisa survive, bisa bertahan. Nah, saya percaya ekonomi ini butuh waktu lebih lama daripada sakit penyakit ini. Orang yang kena penyakit COVID masuk rumah sakit sebentar sembuh. Tapi ekonomi yang krisis ini itu butuh waktu. Pabrik yang besar tutup sementara, karyawan dipulangkan, contohlah Ramayana misalkan. Sekarang kan tutup semua. Tapi ketika dia mau mulai lagi, dia tidak mungkin menarik orang 1000 orang. Sekarang kemarin tutup 1000 dirumahkan. Pasti dia butuh waktu 100 orang dulu, 200 orang dulu. Modal, cash flow sudah habis-habisan. Dia butuh waktu untuk running up itu sampai pada titik normal. Semua, itu salah satu contoh. Nah, sudah dikatakan gereja. Gereja sebelum di lockdown katakanlah ya, jemaat sekian dapat sekian. Jangan bermimpi dan begitu pintu buka terus jemaat datang segitu banyak dengan puji Tuhan sih harapannya seperti itu, Pak. Mujizat kiranya terjadi. Nah, tapi kita justru persiapkan diri bahwa belum tentu tadi katakan jemaat datang sudah membawa pundi-pundi. Mungkin akan patologi saya bayar cicilan kontrakan kos-kosan, kredit motor, segala macam. Ya. Nah, pemulihan Pondok Daud itu memberikan satu daya imun, kekuatan. Saya hari ini datang bukan berkata lalu dia urusan Bapak selesai. Saya bukan pendeta sakti. Kalau yang sakti cuma limbah. Saya makan paku, makan kaca, saya makan itu mati, Pak. Kita makan. Tapi minimal kedatangan kita kemari, saya berdoa, Tuhan, cuma berdua begini.
apalagi ada Pak Pendetanya kan Pak Sena, mau apa dia, tapi oke saya mungkin saya memberikan sebuah imbos. Pak imbos siapa ya? Vitamin, suplemen, nah, memberikan sebuah daya tarik bahwa apa yang kita alami ini dengan dibangunnya mesbah keluarga ini, ketika ini lewat, Anda sudah punya daya tarik. Masalahnya nggak gelap, tapi kalau kemarin kita begitu khawatir, takut, gentar, panas dingin, stres, depresi gitu, maka ke depan, oke Tuhan, dengan reruntuhan yang ada, aku mau Tuhan, Engkau meneguhkan itu semua. Dan itu semuanya kembali kepada tadi pondok daun ya itu Pak Yohanes. Nah, saya percaya ini yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika ditangkap dalam penjara. Maka ketika mereka diborgol, mereka memutuskan semalam-malam itu untuk berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Lagunya enak ya. Pak Niko kan cerita, justru waktu nyanyi lagu itu, ciptaan lagu itu, dia lagi bangkrut sebangkrut. Makan aja mesti kadang beli jual botol kaca yang bekas gitu ya. Sampai sebegitu bangkrutnya plus tambah utang. Tapi pada waktu itulah dia naikkan pujian dan bersyukur bukan dengan nada sukacita Pak, sambil nangis, pelan aja lagunya. Segala puji syukur itu nadanya lembut kan, pelan, meratap. Aslinya lagu segala puji syukur itu lagu ratapan gitu, lagu ratapan. Tapi sekarang setelah dipulihkan menjadi lagu sorak-sorai, lagu sukacita. Nah, Tuhan meneguhkan itu semua. Ya, Paulus dan Silas menaikkan pujian, terjadilah mukjizat, terjadi gempa dan segala macam. Bukannya menjadi baikan pada mulanya, sudah menaikkan pujian malah terjadi gempa. Tapi di balik gempa itu mereka tetap nyanyi kan, dalam nama Yesus aku menang. Nah, ketika mereka menaikkan pujian dalam goncangan seperti itu, baru ada amanah. Maka Allah meneguhkan, dikatakan aku Allah, ya, Elohim yang berkata pujian umat. Ketika di tengah-tengah gempa mereka tetap memuji Tuhan, lalu terjadi mujizat. Pintu-pintu penjara terbuka, borgol terbuka. Dan pada waktu itu kemudian kepala penjara ketakutan. Karena dia berpikir pasti para tahanan mereka, tapi ternyata tidak. Malam itu ketika pintu sudah terbuka, borgol terbuka, justru di penjara itu para tahanan membuat kul di sana. Mereka bikin persekutuan doa, kumpul semuanya dekat dengan Paulus dan Silas. Tentara bilang, kenapa? Nggak ada kabur? Maksudnya sih nggak ada kabur? Nggak ada Pak. Dilihat, iya, lagi bikin persekutuan doa di situ. Maka kepala penjara dengan keluarganya datang. Ayah mau dia. Kenapa kalian nggak pada kabur katanya? Hadirat Tuhan begitu kuat. Sampai akhirnya kepala penjara berkata, kalau Allah mau begitu desa luar biasa, aku juga mau percaya. Lapis dirimu, percaya dan lapis. Maka seluruh keluarga diselamatkan. Ketika pondok daun itu dipulihkan, ya dampak utama adalah goncangan makin dahsyat. Tapi kemudian Tuhan meneguhkan banyak hal yang terjadi di desa ini. Ya hanya sekali lagi Pak Yohanes, yang keluarga semua, Yosef juga udah jadi papa sekarang ya. Kita nggak akan luput, nggak akan lepas. Ya.